Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Menanti Kok Bahagia. Bahan bacaan kita terambil dari Mazmur 2 ayat 1 sampai 12. Saudara, gonjang-ganjing terjadinya resesi ekonomi di tahun 2023 menjadi berita yang berseliweran dan menggetarkan. Belum usai masa pandemi, sudah datang lagi masalah yang baru yang diprediksi bakal terjadi. Jujur, ini membuat sebagian orang takut. Bayangannya adalah hidup akan menjadi semakin semrawut dan ini akan membuat menjadi kalut. Nah, teks kita hari ini menunjukkan bahwa tidak ada satu peristiwa pun di dunia ini yang membuat Allah dapat terkejut, apalagi takut dan kalut. Situasi apapun tidak bisa menjadi lebih buruk atau lebih liar di mata Allah. Dia akan tetap tenang sambil mengarahkan setiap peristiwa untuk menggenapi tujuannya dan bagi kemuliaannya. Kehadiran Mesias ke dalam dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu merupakan bukti bahwa Allah mengontrol segala sesuatu secara penuh tanpa berpeluh. Nah, para ahli Alkitab berpendapat bahwa Mazmur 2 ini bersifat mesianik. Mazmur ini diawali dengan berbagai goncangan, berbagai pemufakatan serta penindasan yang dilakukan oleh para pemimpin, dalam hal ini raja yang melawan Allah. Di tengah kondisi yang demikian, janji akan datangnya seorang raja Israel yang bukan secara politik dan yang kekuasaannya tidak terbatas di Israel saja dinyatakan. Raja ini akan menguasai seluruh dunia dan atas segala raja. Ayat 8 dan ayat yang ke-10. Tentu saja, Mazmur yang bersifat mesianik ini merujuk kepada Yesus Kristus. Yang menarik adalah bahwa janji kedatangan Mesias ini ditulis sekitar 1000 tahun sebelum Kristus lahir. Rentang waktu yang sangat panjang dan memuat banyak peristiwa yang menegangkan. Dalam konteks perjalanannya muncul banyak persoalan. Berkaitan dengan konteks kerajaan dan raja, bagaimana seandainya Daud terbunuh di dalam peperangan sebelum Salomo menjadi raja? Bagaimana jika Herodes Agung berhasil membunuh bayi Yesus? Bagaimana jika, dan seterusnya. Saudara tentu saja masih bisa melanjutkan pengandaian ini tanpa batas. Ada banyak bagaimana jika. Di tengah kegalauan ini, karena bagaimana jika, saudara hanya butuh satu fakta. Fakta itu adalah bahwa Tuhan mengontrol segala peristiwa secara sempurna. Tuhan setia pada perjanjiannya dan Dia dapat dipercaya. Situasi dapat berubah, namun tidak ada satupun yang mampu menggagalkan rencananya. Mengapa? Karena Dia Allah yang berkuasa. Kekuasaannya diterangkan dalam berbagai macam cara dan situasi yang menarik yang diuraikan panjang lebar dalam Mazmur 2 ini. Lalu bagaimana respon saudara terhadap janji Tuhan ini? Di ayat yang ke-12b dikatakan bahwa mereka yang berlindung pada Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Bahagia yang dimaksud maknanya lebih ke arah diberkati. Pemerintahan Mesias bukan tirani, bukan pula belenggu yang mengganggu, bukan ikatan yang melemahkan. Justru kematian dan kebangkitannya membebaskan saudara dari ikatan sesungguhnya, yaitu belenggu dosa. Ketika saudara berada di dalam Dia, sebagaimana perkataannya, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun ringan." Matius 11 ayat 29-30. Jadi, menanti kok bahagia? Firman Tuhan katakan, berbahagialah setiap orang yang menanti-nantikan Mesias di dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Ajarilah kami ya Tuhan, di tengah-tengah situasi hidup yang terus berubah, kami tetap berpegang pada satu keyakinan bahwa Engkau adalah Allah penyelamat kami, Allah yang dapat diandalkan, Allah yang telah menjadi manusia di dalam Putramu Yesus Kristus yang Immanuel, yang memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami pertolongan dan pengharapan di atas segala sesuatu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menikmati Tuhan di dalam seluruh hidup kami.
Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.